Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota sebagai berikut. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang aliran sesat. Agama dan kepercayaan, dua hal ini sangat lekat dalam diri seseorang. Ini memang penting, tapi sangat sering kita jumpai ada ajaran yang menyimpang dari ajaran yang sudah ada. Sebenarnya mudah diidentifikasi. Sayangnya, banyak juga yang termakan bualan dari mereka yang menyatakan dirinya pemuka ajaran. Awalnya, masuk akal menurutnya lalu dibayar. Yang begini banyak di Indonesia, dan yang ikut juga banyak. Di Goa, Sulawesi Selatan misalnya, ada aliran di sebuah yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah. Yayasan ini dipimpin oleh Wayang Hadikusumo. Jumlah pengikutnya diduga ada 20 orang dan mengatasnamakan dirinya sebagai aliran bab kesucian. Menurut MUI Sulsel, aliran ini melarang pengikutnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu, melarang makan ikan, sampai melarang meminum susu. Oke, ini jelas bertentangan kalau benar aliran ini melarang pengikutnya salat 5 waktu. Muncul lagi aliran yang mengatasnamakan hakikinya Kiki di kota Makassar. Lebih parahnya lagi, ada jaminan masuk surga oleh orang yang disebut Karaen atau pemimpinnya. Kesesatan lainnya, penganutnya mengaku pernah bertemu dengan Allah, mengaku pernah bertemu dengan Nabi Muhammad dalam tidurnya. Bahkan katanya, haji bisa diperoleh dari gurunya tanpa harus melaksanakan ibadah haji di Mekah. Sudah ketemu juga sama Allah Ta'ala. Nah, itulah tadi beberapa cuplikan tentang aliran sesat yang ada di Indonesia. Nah, jadi aliran sesat ini apa sih? Aliran sesat seringkali merujuk pada suatu ajaran atau pemahaman yang menyimpang dari prinsip-prinsip agama Islam. Aliran sesat sendiri artinya ialah ajaran yang menamakan dirinya suatu agama atau pemikiran yang isinya bertentangan terhadap prinsip-prinsip dasar suatu agama tersebut. Nah, ini mencakup keyakinan yang bertentangan terhadap akidah Islam dan praktek ibadah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, maka dari itu marilah kita simak beberapa penjelasan dari dosen agama Islam Universitas Jambi mengenai pandangan mereka terhadap aliran sesat itu sendiri. Indikasi sesat itu pertama, ya, dia tidak meyakini adanya rukun iman. Rukun iman itu diyakini tapi tidak sepenuhnya. Kemudian ada lagi, dia tidak mengakui bahwa Al-Quran itu kitabnya, misalnya sholat yang terkait dengan waktunya. Kemudian misalnya ada ibadah haji boleh dilakukan bukan di Mekah. Ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan diajarkan oleh seseorang, kemudian ada pengikutnya, itu termasuk aliran sesat. Apa pesan ibu bagi mahasiswa dan generasi muda muslim agar tidak mudah terjerumus ke dalam aliran-aliran yang menyimpang? Ajaran-ajaran yang masuk itu saring lagi. Kemudian kuatkan iman dulu, dan kita yang dasar sekali adalah rukun iman kita, rukun Islam kita. Kalau ada indikasi sudah lari dari rukun iman kita, itu jangan diikuti. Intinya perkuat iman, yakinkan dalam diri kita itu Allah senantiasa di dalam diri kita, sehingga setiap aktivitas yang akan kita lakukan, Allah melihat saya. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari beberapa dosen agama Islam. Dapat disimpulkan bahwa aliran sesat itu ialah aliran atau ajaran yang menyimpang dari syariat suatu agama Islam yang memiliki ciri-ciri yang pastinya ialah ajarannya menyimpang dari rukun iman maupun rukun Islam. Dampak dari aliran sesat ini memiliki plus dan minus, mulai dari dapat menjadi perusak
kerukunan umat Islam itu sendiri karena berbeda keyakinan. Di satu sisi, hal tersebut bagus bagi kita seluruh umat Islam agar lebih sadar dan tidak menutup mata akan adanya penyimpangan atau praktek aliran sesat. Yang perlu kita lakukan agar terhindar dari aliran sesat ialah tetap menjaga iman dan takwa kita. Dan yang paling penting adalah selalu ingat kepada Allah bahwasanya kita selalu diawasi kapanpun dan dimanapun kita berada. Pesan terakhir dari kami untuk kita semua teman-teman mahasiswa, tetaplah terbuka untuk belajar, tetapi jangan mudah untuk terpengaruh. Jadilah generasi muda yang cerdas, kritis, dan berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran Islam sebagai sarana demi mewujudkan generasi emas 2045.